Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif Rusman. Di sini kita akan membahas mengenai halaman register. Lalu ada juga kondisi. Kita akan membuat satu kondisi yang dimana jika seandainya user telah login, maka ketika user keluar dari aplikasi lalu masuk kembali, itu user sudah tidak perlu lagi login kembali. Dia akan langsung diarahkan ke halaman dashboard. Lalu kita akan juga membuat kondisi di mana jika seandainya nih user sudah logout, maka kondisi tadi yang dimana ketika kita membuka aplikasi langsung ke dashboard, maka akan dihilangkan. Sehingga ketika user menekan tombol logout, maka kan user diharuskan untuk menginput kembali, menginput username password kembali. Lalu ada juga penggunaan toolbar dan juga web view. Di mana web view sendiri itu menampilkan halaman website tapi dalam bentuk Android. Pertama kita ke halaman register terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat tampilan halaman registernya, dengan ada inputan username, password, dan juga convert password. Kita tengok saja terlebih dahulu ke activity-nya. Di sini saya sudah membuat pemanggilan ID untuk masing-masing inputan, seperti inputan username, inputan password, lalu inputan button regis, dan lain-lain. Lalu di sini cara untuk membuat nih supaya apa yang kita inputkan itu tersimpan, itu kita akan menggunakan namanya shared preference ini, dimana ini berfungsi untuk menyimpan suatu data secara lokal, mirip-mirip seperti database, hanya ini lingkup yang lebih kecil saja. Terus setelah kita menginisialisasi semuanya, maka kita akan langsung ke membuat eventnya, dimana ketika user menekan tombol button regis, maka akan membuat memberi nilai beberapa variabel. Seperti kita akan menyimpan inputan dari username, inputan dari password, dan juga inputan dari convert password. Yang dimana ketika inputan ini kita masuk ke dalam suatu kondisi, yang dimana kondisi pertama itu jika inputan password sama inputan username itu nggak kosong, maka akan lanjut ke kondisi yang berikutnya. Jika ada yang kosong, maka akan disuruh atau menampilkan toast yang menyuruh user untuk mengisi username dan password. Dalam bentuk snack bar kita tampilkan. Lalu jika berhasil, maka akan lanjut ke kondisi kedua, di mana kita cek lagi apakah inputan passwordnya sama dengan inputan convert passwordnya. Jika ya, maka akan lanjut ke yang berikutnya. Jika tidak, maka nanti kita akan menampilkan toast untuk menyuruh memasukkan password dan convert password yang sama. Kita akan menggunakan memanggil shared preference dengan melakukan konfigurasi. Kita akan menggunakan dengan memanggil fungsi edit di sini. Di mana fungsi edit ini adalah kita akan melakukan editing terhadap shared preference tersebut. Di sini kita melakukan editingnya itu berupa put string atau memasukkan suatu nilai ke dalam shared preference. Di shared preference sendiri itu ada beberapa macam fungsi. Misal ada juga untuk getnya. Seperti ini ada put string, put long, ada beberapa lah yang sama. Tidak harus string juga. Lalu jika sudah kita simpan username sama passwordnya, kita menyimpan nih namanya adalah username, sedangkan isi dari username ini adalah sama dengan inputan username. Begitu juga dengan password, akan sama isinya dengan input password. Jika sudah, kita akan menekan apply. Lalu kita akan mengarahkan ke activity login. Ini pertama seharusnya kita finish terlebih dahulu ya, supaya nanti tidak nge-stack activity ya. Jika selesai, kita akan langsung ke halaman login. Di sini saya juga sudah membuat halaman loginnya seperti ini, di mana kita akan menginputkan username dan juga password. Sini seperti biasa kita akan mengambil terlebih dahulu inputan-inputannya, seperti itu inputan username, inputan password,
dan juga button login. Di sini kita juga harus membuat set preference-nya, menginisialisasi kembali. Hanya saja namanya harus sesuai dengan nama dari user preference yang tadi kita buat di halaman register. Lalu di sini kita buat nih suatu variabel lagi, tetapi kita memanggil, kalau seandainya tadi kita mengisi atau put, ini kita get, arti kita mengambil suatu nilai. Yang mana nilai kita ambil adalah share yang bernama isLogin. Ini mana isLogin ini kita buat di sini, di button login. Kita tinggalkan ini terlebih dahulu. Kita lanjut ke sini dulu. Ini mana ketika user login, maka seperti tadi, inputan username dan passwordnya akan disimpan ke dalam variabel input user dan input password. Lalu kita akan memanggil share preference tadi yang sudah kita buat. Ini mana kita panggil untuk username dan password. Lalu kita cek nih, jika seandainya input password kita dengan input username kita sama dengan share preference sudah kita simpan tadi sebagai database lokal, maka dia akan langsung ke intent, lanjut ke activity berikutnya. Yang dimana sebelum kita lanjut activity berikutnya atau melakukan perpindahan intent, kita akan membuat lagi suatu set preference baru, nilai dari set preference baru yang bernama isLogin. Yang mana kita di sini akan memberi nilai isLogin sebagai 1. Lalu kita simpan. Yang dimana kan cara ini setelah kita login, itu maka nilai isLogin akan bernilai 1. Itu yang kita gunakan sebagai kondisinya. Dengan di kondisi di sini, jika set preference tadi yang sudah kita isi tadi bernilai sama dengan 1, maka dia akan langsung melakukan perpindahan intent. Yang dimana jika saja nih kita tidak melakukan tidak menginput ngepass terlebih dahulu, itu otomatis isLogin kita akan bernilai 0, sehingga fungsi ini tidak akan dipanggil. Seperti itu. Di sini saya mungkin kalau teman-teman lihat di sini intent saya mungkin tergolong pendek karena saya sudah membuat dalam bentuk function. Karena notabene di sini kita memanggil intent lumayan sering, jadi saya hanya ingin membuat dalam bentuk function saja. Yang mana di sini saya memanggil dalam bentuk menggunakan 2 parameter. Parameter pertama ini karena dalam intent kita mempunyai parameter pertama itu adalah memanggil activity sekarang ini, yaitu this biasanya, lalu ke activity berikutnya. Oleh karena itu di sini nilai tipe dari parameter pertama adalah activity, karena kita akan merujuk ke activity saat ini. Kemudian parameter kedua itu kita panggil adalah class, karena untuk lanjut atau manggil berikutnya itu kita dalam bentuk class Java. Sehingga di sini kita tidak menggunakan activity, tapi menggunakan class sebagai parameternya. Sehingga ketika membuat intentnya kita cukup ya memanggil parameternya, lalu mengisinya sesuai dengan ini ya yang kita inginkan. Tapi kita coba terlebih dahulu ya, seperti apa. Oke, ada error sebentar. Ini ada. Oke, coba lagi. Oke, di sini kita teman-teman kita di sini langsung ke halaman login, nggak langsung ke dashboard karena di sini kita belum melakukan login. Kita buat akun terlebih dahulu. Lalu kita login. Sini sudah masuk. Lalu kita akan coba untuk keluarkan. Loading 5 detik, lalu ya. Jadi teman-teman lihat di sini kita langsung ke halaman
loginnya. Nah, kita tidak dihadapkan terhadap halaman login. Karena di sini nilai dari set preference kita yang is login itu sudah bernilai 1. Lalu kita akan lalu kita membuat yang namanya splash screen. Yang mana itu biasa kalau teman-teman buka suatu aplikasi nih, pasti ada loading screen pertama, mungkin menunggu selama 5 detik atau 6 detik, maka akan lanjut ke activity berikutnya atau tampilan berikutnya. Jadi kita gunakan yang namanya itu biasa disebut sebagai splash screen. Kita lihat di sini saya sudah membuatnya, tapi dengan nama get started sebagai itu saya, dengan tampilan seperti ini. Sepertinya tampilannya. Untuk membuat splash screen itu tergolong mudah teman-teman. Cukup menggunakan perintah seperti ini, life cycle launch. Yang mana di sini kita ketika activity ini dipanggil, maka kita akan memanggil suatu kode yaitu life cycle scope dengan atributnya yaitu launch. Yang mana di sini ada beberapa atribut, di dalamnya itu ada delay. Yang mana di sini berapa waktu tunggu dari loading. Tapi di sini dalam bentuk miles. 2000 mungkin 2000 detik mungkin. Nah, saya kurang gitu juga. Lalu setelah delay ini selesai, apa yang dilakukan? Di sini saya ingin ketika delay selesai maka akan langsung ke activity berikutnya yaitu activity login. Di sini untuk splash screen sendiri biasa pakai ini teman-teman. Disknya tidak hanya disk tapi tetap merujuk ke kelasnya juga. Biasa kalau sudah kita buat disk doang ini bakalan agak error dia. Jika seandainya lewat 2000 maka langsung ke halaman login. Lalu sekarang kita ingin membuat nih, kan tadi sudah bersih login. Tapi sekarang kita ingin membuat agar ketika dia logout maka kita harus login kembali. Gitu kita run dengan pertama dan terlebih dahulu. Di situ kan kita buat tombol logout terlebih dahulu ya. Di sini saya sedang membuat UI-nya. Di mana saya meletak tombol logout-nya itu di halaman account, di halaman logout ini. Jika kita akan masuk ke activity fragment account. Oh ya. Untuk biasanya nih, jika seandainya teman-teman sini kan teman-teman lihat, ini saya hanya seperti berpindah patch atau kayak tidak berpindah activity, tetapi ini masih di satu activity, hanya saja ini dalam bentuk fragment yang berbeda. Ini mana fragment itu kalau bahasa simpel itu pecahan kecil dari suatu activity. Jadi di dalam cara logika sederhananya, setiap activity itu memiliki banyak fragment, tetapi setiap fragment itu biasanya hanya dimiliki oleh satu activity. Kenapa kita menggunakan fragment? Karena fragment ini lebih ke arah fleksibilitas ya, karena di fragment sendiri kita tidak perlu report membuat activity, di mana terkadang untuk load activity terkadang lumayan berat ya teman-teman. Sehingga biasanya orang menggunakan fragment ini untuk menampilkan halaman lebih dari satu, tetapi kita tidak ingin berpindah activity. Maka bisa kita menggunakan fragment. Di sini untuk fragment sendiri itu teman-teman bisa buat di klik kanan new fragment dan blank fragment. Biasa kalau untuk fragment sendiri itu memiliki tampilan berbeda daripada activity biasa seperti ini. Tampilannya sedikit berbeda, hanya saja untuk teman-teman membuat isi layoutnya sama, yaitu di on grid. Kalau seandainya di activity namanya on grid, tapi kalau ini namanya on grid view di dalam ini parameter view. Perbedaan berikutnya itu kalau di activity kita nggak perlu menggunakan return karena langsung ya, tapi kalau di fragment sendiri itu kita harus menggunakan return. Ini kita bahas nanti. Kita lebih fokus ke button logout-nya. Kita tengok di fragment account. Di sini saya sudah membuat button logout-nya dengan nama logout button.
Ini kan kita akan mengatur logikanya di fragmentnya. Kita kan di fragment sendiri kita membuat dalam bentuk di namanya on-create view. Karena di sini di fragment sendiri itu kita nggak bisa masih dalam satu activity, kita nggak bisa mengganggu activity, di mana activity itu bisa dibilang kayak lebih tinggi lah posisinya ketimbang fragment. Sehingga kita perlu membuat atau memanggil activity dalam fragment tersebut. Karena di sini saya membuat fragment di dalam activity main navigasi di sini. Berarti di dalam activity main navigasi ini ada aktif semua fragment yang saya buat. Sehingga di sini kita akan membuat lebih dahulu menginflate satu layout. Sini kita menginflate layout dari fragmentnya. Karena di sini kita nggak bisa langsung mengapakan fragment dari view-nya. Kita perlu memanggil layout terlebih dahulu, layout dari fragmentnya. Layout yang di sini, fragment count. Kita akan sesuaikan dengan ID-nya. Setelah itu seperti biasa kita buat terlebih dahulu panggil ini dia. Kita berbeda, kalau teman-teman perhatikan di sini kita perbedaan dari activity biasa itu, di sini kita menambahkan account view. Karena biasanya sih kalau seingat saya fragment ini nggak bisa langsung melakukan atau menyentuh resource dari misal kayak layout, shape preference dan lain-lain, karena dia lingkup dari fragment sendiri itu lumayan kecil, sehingga kita membutuhkan beberapa tambahan kode seperti ini account view. Karena di sini kan account view ini kan sudah menginflate atau memasukkan seluruh layout dari fragment, sehingga kita tinggal memanggilnya. Sehingga ketika kita menggunakan ini maka perintah find view by ID ini tahu nih, oh dia berada dalam fragment dari layout fragment. Lalu setelah kita inisialisasi, lalu kita panggil seperti biasa, kita panggil share preference-nya. Ini juga sini kita biasa nih kita menggunakan namanya bentar. Sini kita karena di sini fragment sendiri tergolong tidak, seperti saya bilang tadi, nggak bisa mengganggu gugat resource yang lain, resource di luar. Kita memerlukan suatu fungsi yang menggunakan untuk ini require context, ini mirip-mirip seperti this ya teman-teman. Jadi kita require context get shared preference, sehingga kita bisa mengakses dari get shared preference yang kita miliki. Lalu setelah itu kita seperti biasa kita panggil juga is loginnya. Lalu kita buat nih function eventnya. Jika dia menekan tombol logout, maka di sini kita akan membuat suatu alert builder dengan titel konfirmasi logout. Message-nya itu apakah Anda ingin logout. Lalu kita buat dua kondisinya. Ada kondisi jika kita pencet iya untuk logout, maka di sini kita akan melakukan editing, mode edit, yang dimana kita akan menghapus seluruh share preference yang sudah kita simpan tadi. Sehingga di sini kita teman-teman harus login membuat akun kembali. Atau teman-teman bisa juga nih, kalau seandainya cuma pengen logout tapi masih bisa login langsung, nggak perlu membuat akun. Teman-teman bisa mengganti ini dengan seperti tadi, put string seperti ini. Tadi kan nilai dari is login kan 1 kan. Di sini kita ingin membuat nilainya menjadi 0 hingga nanti ketika lanjut ke kondisi ini maka dia akan false. Dan juga kita masih tetap bisa langsung login. Tapi kalau misalnya teman-teman menggunakan perintah clear juga bisa. Clear sendiri itu digunakan untuk menghapus seluruh isi dari share preference-nya. Yang dimana kalau kita pakai clear itu kita harus untuk register kembali. Setelah selesai maka kita tekan apply. Lalu kita buat intentnya seperti biasa. Kita gunakan require context, tidak this, karena di sini
fragment sendiri itu nggak bisa mengganggu gugat suatu activity, sehingga kita memerlukan suatu konteks yang dapat mengganggunya. Kita gunakan require context ke activity mana berikutnya, kelas Java. Lalu setelah itu kita buat set flags, yang dimana kita akan meng-clear setiap activity-nya. Lalu setelah di sini kita clear, kita buat activity baru atau kita menghapus activity-nya atau meng-clear-nya istilahnya, meng-clear content, meng-clear flags-nya, flags dari internet. Lalu jika selesai kita logout, memanggil untuk logout-nya. Lalu di sini kalau tadi kita menggunakan require context, ini kita menggunakan require activity, karena seperti saya bilang tadi itu fragment nggak bisa mengganggu suatu activity, sehingga kita memerlukan suatu fungsi baru untuk membuat kita inflate atau bukan inflate, berperan atau bisa mengganggu dari suatu activity. Baru kita buat finishnya. Jika tidak, ya tidak terjadi apa-apa. Coba tes ya. Ini apa nih title-nya, ini message-nya, lalu kita tekan yes. Kan logout password ini akan diarahkan ke sini. Jika kita coba, sini kita sudah kita kosongkan, jadi sehingga kita diharuskan untuk buat account kembali. Lalu untuk yang terakhir itu kita akan membuat namanya web view dan toolbar. Seperti saya bilang tadi, web view sendiri itu seperti kita memasukkan suatu website ke dalam Android, sehingga mungkin kalau teman-teman mempunyai project ada website sama Androidnya, teman-teman tidak perlu repot-repot, cukup menggunakan web view saja. Pertama kita buat terlebih dahulu ya untuk web view-nya. Di sini saya sudah membuatnya web view-nya dengan nama itu About Us. Ini kita buat toolbar. Toolbar sendiri itu kayak, kalau teman-teman perhatikan itu biasanya kalau teman-teman buka aplikasi itu biasanya ada kayak header ya, istilah header di atas tuh. Itu di header itu kita kasih nama, lalu bisa juga sebagai depan atau back. Kita buat toolbarnya, kita posisikan dia sebagai di paling atas, lalu kita buat web view-nya sebesar ini. Di mana ini akan digunakan untuk menampung konten dari website yang nanti yang akan kita masukkan. Setelah itu kita simpan terlebih dahulu ID-nya, lalu masuk ke ini ya, activity-nya. Jadi karena kita menggunakan toolbar sama web view, kita akan membuat terlebih dahulu variabelnya, di mana kita buat variabel secara global ya. Karena di sini kita akan menggunakan dua variabel ini di luar activity on create, activity on create, di luar function on create. Lalu di sini kita buat pertama kita panggil terlebih dahulu ya toolbarnya. Kita panggil di sini toolbar view. Ini sesuai dengan nama dari ID toolbar kita ya, ID toolbar tadi. Dan kita buat set support action-nya ke dalam toolbar. Lalu kita buat get support action bar-nya, set display home as enabled sebagai true. Ini akan menampilkan tanda back ya teman-teman. Ya, kita nggak perlu lagi memanggil button back di toolbar, tapi langsung sudah ada di toolbarnya sendiri. Lalu kemudian kita buat panggil web view-nya. Lalu kita buat web view-nya harus sesuai dengan web view client-nya. Lalu kita buat setting nih, script JavaScript dapat dijalankan di web view kita, sama sebagai true. Lalu kita buat web view load URL. Sini kita akan nge-load URL-nya. URL apa yang teman-teman masukkan? Di sini saya masukkan URL namanya www.purpose.com. Lalu kita buat pada function baru bernama on option item selected.
Di sini function ini kita gunakan untuk melakukan back ya teman-teman. Nanti back akan sesuai dengan off atau activity sebelum kita masuk ke ini ke about house ini. Dan kita coba saja. Maaf agak ribet soalnya. Kita buat akun terlebih dahulu. Dan buat ini saya sebagai lupa. Di sini kita di halaman akun tadi. Jadi kita sudah membuat ini ya. Saya bilang kita sudah membuat button about house-nya. Yang mana ini? Jadinya namanya about akan. Dimana ketika saya menekan button ini maka akan langsung masuk ke internnya about us. Nah, kita coba. Nah, di sini ini baru saya maksud ya. Ini adalah action bar-nya. Action bar untuk kembali. Jika teman-teman di sini sudah dapat membuka aplikasinya secara mobile lah. Jadi kita tidak perlu repot-repot ya, membuat aplikasi web kita dalam mobile. Ini kita pencet back, kembali ke halaman berikutnya atau aktivitas sebelumnya. Karena di sini saya tidak membuat di account. Di sini saya tidak buat finish. Jika seandainya saya buat finish di sini, maka Anda akan kembali ke halaman awal atau home. Itu di sini saya buat halaman home itu dari register. Karena di sini saya setiap kali berpindah activity, saya selalu melakukan finishnya. Sehingga nanti pasti ketika saya membuat finish, maka Anda akan kembali ke activity register. Mungkin cukup sekian dari materi kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.